Tim Liquid melakukan tutorial dengan Rafaelanya atau bahkan kedudukan satu sama untuk Bigetron. Sobat Bandung, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Barudak Bandung mah sama Garli, secara save-nya, well. Tapi ya, dengan Rafaela sekarang yang akan berpindah tangan. Begitupun dengan adanya Matilda. Namun perbedaannya sekarang bukan fighter versus fighter. Bertemu dengan Assassin tapi Widhi pagi-pagi sudah men-trigger satu buah flickernya. Terlihat cukup agresif kali dari Bigetron Alpha tapi Aran tidak kalah agresif. Dia bakal nempelin Super Cat. Oke, lihat di sini Aran akan terkena first blood harusnya. Mencoba untuk mengganggu ke arah Super Cat. Mencoba untuk diambil orange buff-nya. Dan gagal first blood di tangan Aran. Sudah dipastikan tapi Ki, trigger for flicker juga dilakukan oleh seorang Ki. Meanwhile Fabian kali ini dengan break time yang dilakukan oleh seorang Aran. Mencoba untuk mendapatkan satu jungle dan kalau ini didapatkan kemungkinan besar Super Cat akan ditumbangin. Tapi Fabian kali ini gagal. Apakah mampu? No way! Berhasil. Hampir saja gagal kalau misalnya Super Cat dia langsung nge-gouge 2 kali kabur. Tapi ternyata Super Cat masih mau lebih tadi. Iya, dan itu menjadi sebuah hal yang cukup berat dan YSGL. Oke, diganggu kembali. Moreno akan ditempel, dibaskan kembali keadaannya. 1 point kill tambahan Moreno. No way. Dia nggak boleh tumbang. Kenapa? Karena dia akan berat banget untuk kiri kanannya dari Bigetron kalau Moreno tumbang. Dan juga sebenarnya tadi hampir selamat ya, tapi ada Light of Retribution dari Widhi yang akhirnya ngebuat dari Moreno pun tumbang. 1v1 di top lane. One by one situation Gak ada informasi, enemy missing. Iya. Jadinya mundur sama-sama nih yang nggak mau baku hantam lagi, nggak mau beradu damage lagi. Tapi ya kembali di tim Liquid ID mereka cukup favorit kali ini menggunakan Hilda di EXP. Tapi kenapa tadi pertanyaan aku dia gak balik masuk ke dalam? Kenapa gak dia dilepasin? Karena gini loh, satu jungle itu gak terlalu worth it sama dirinya Super Ken. Super Ken ini terlalu mahal di early game harganya. Ini sebenarnya yang terjadi juga sama tim Liquid ID nggak sih? Fabian tumbang duluan. Tapi Turtle nih sekarang yang akan menjadi kontes. Akankah ada satu perebutan dari Bigetron Alpha? Sakit banget Enggak Aran. sih. Tapi Superlook di sana udah standby on position. Sekalipun dia punya Kristen Guard juga akan bertahan lama. Dan lihat, Aran zoning out Ki. Gak ada satupun poin yang bisa dimasukin oleh tim Bigetron. Bahkan mereka akan kehilangan orange buff. Coba memang satu poin kill. Aran masih coba bertahan dengan vengeance-nya. Tapi Holy Healing every day for this time. Aran terlalu kuat untuk bisa dimakan. Rising Stat Drop! Tidak bisa menyelamatkan apapun. Pertukaran Aran dengan Superlook harus coba didapatkan. Karena kalau tidak akan menjadi kerugian yang sangat besar untuk tim Liquid. Dan bahkan out of nowhere ketika kita fokus ke Superlook. Lihat, hampir saja Super Ken yang tumbang. Dan juga YSGL-nya benar-benar megangin bukan cuma Super Ken tapi 2 pemain lainnya. Sehingga nggak ada yang bisa menyelamatkan Superlook. Ini ngebuat dari tim Liquid ID unggul 1.600 gold lead di early game. Menjadi modal yang cukup baik dan harusnya Iron Shiki yang baik-baik saja ini akan memberikan satu buah pembuktian bahwa dari Harrietnya yang dari kemarin kita ngeliat performanya tidak cukup maksimal sekarang bisa dibayarkan. Tapi permasalahannya juga adalah dia akan 1v1 bersama dengan Eman. Salah satu gold laner yang cukup menyala juga di season ini. Plus dia menggunakan Nathan, spesialis comeback. Di game pertama bukan masalah tapi Bigetron Alpha harusnya bisa nahan ini sih. Tapi tadi Aul sempat bilang kalau misalnya sosok dari Eman ini tidak bisa mempressure Iron Shiki. Bukan begitu? Tidak? Aman, maksudnya Iron Shiki iya, aman betul, kan? betul. Berarti nggak ada pressure yang dilakukan. Nah sekarang kondisinya adalah di game pertama, di pressure aja mereka masih bisa menang. Lah iya. Nah ini nggak ada pressure berarti bahaya. Itu warning sign sih untuk tim Bigetron. Mereka udah harus mulai coba targeting fokus ke arah Iron Shiki. Walaupun mereka bisa makan ke arah Fabian, tapi kayaknya terlalu risky. Karena Fabian, kemungkinan besar itu selalu ada Widhi ataupun YSGL dekatnya. Di backup terus Di backup terus, dan Iron Shiki mostly dari game yang pertama, dia selalu sendiri. Dibiarin mandiri. Iya, jadi yang muda aja yang dimakan, daripada nggak ada pertukaran. Benar, karena Iron udah gede ya kebetulan. Iya, kebetulan Iron udah besar. Dibiarkan mandiri, super kan? Gila, pressure-nya sih nggak ada habisnya. Bahkan ketika retribution yang dikeluarkan ini menandakan free turtle lagi untuk tim Liquid. Bukan hanya itu aja Aran, lihat. Buying time Moreno, Superlook, ini terlalu banyak dilakukan oleh seorang Aran. Kenapa? Lihat, Super Ki jadi sekarang harus bingung. Ketika dia mau coba cover ke arah turtle, dia termakan. Bahkan flicker dikeluarkan. Aran mencoba untuk buying time, mencoba mendekat dengan Super Ken. Tidak terlalu adil, karena buying time terlalu banyak. Dan Fabian di depan sana bahkan bisa mendapatkan 2 point kill. Aran tuker 2 poin kill per turtle. Itu rugi banar. Iya, dan ini
Bigetron Alpha, mereka dapetin poin kill hanya ada dari Arannya aja. Aran doang? Aran doang, tapi Arannya tumbang. Lihat bagaimana space yang bisa didapetin sama tim Liquid ID. Dan nggak masalah, Aran nggak masalah Iya. kalau dia tumbang. Lihat Iron Chiki, mencoba ditukar dengan Super Look. Itu juga nggak bakal worth it. Karena Super Look kali ini, sekalipun ada Gisestrom dan lihat. Holy Baptism membuat Super Look kali ini nggak bisa bertahan di depan sana. Eman, masuk terlalu dalam Eman! Oh! Maupun dia berhasil menukar dengan Winnie, tapi dirinya terlalu mahal sebagai good laner. Iya, dan ini bukan pertukaran Dia yang nggak- adil. Dia nggak adil banget tukar sama Eman. Lihat goldnya Streak 2200. Nathan early-nya, walaupun dapat point kill, nggak cukup worth it. Pertukaran dengan seorang Pavian adalah satu hadiah ya, yang bisa ditukar oleh tim Bigetron atas kehilangan Eman. Tapi banyaknya research itu ngebuat akhirnya ada space lagi yang bisa didapetin sama Aran untuk mukul ke arah satu buah outer bottom turret yang harusnya akan bisa dihancurkan. Dan lagi-lagi pertukaran menjadi tidak adil kali ini untuk Bigetron Alpha. Mereka tumbangin jaganya tapi Aran bakal dimakan. Aran bakal coba dimakan lagi pertukaran kali ini dengan Vengeance yang mencoba membalaskan kembali kanan karena YSKL standby dengan reward manipulation masih coba ditahan. Aran survive tapi Moreno segera turun dan YSKL memilih untuk mundur ke arah belakang karena di arah top lane terpisah menjadi dua team fight. Memang goldnya agak coba dikejar tapi lihat dari tim Bigetron satu-satunya yang benar-benar menangin lane mereka itu good lanernya. Jadi mereka udah mulai harus fokus gimana jaga Eman untuk bisa tetap farming. Yap, dan YSKL tadi kebetulan belum siap ya dengan satu buah road manipulationnya, dengan Growing One juga sebenarnya yang udah jadi modal. Sementara No. Super Look terlihat. Untungnya ada Guiding Wind. Kalau itu nggak ada Guiding Wind, itu bahaya karena Super Look akan trigger dan di Turtle mereka nggak punya power untuk initiate ke arah backline. ya, dan tim Liquid ID bener-bener kayaknya nggak bisa sih ngebawa ini makin lama lagi. Karena satu persatu Bigetron dapetin celah loh. Si King Eagle dibuka untuk defensif. Tandanya mereka nggak akan dive in. The perfect Turtle for Team Liquid. Yap, menjadi modal lagi di Iron Chiki. Bakal coba untuk tabrak dengan Zaman Force. Maksa satu buah outer middle turret akan segera dihancurkan. Mereka memasar Gisestrom ke arah belakang dengan Eman di depan sana. Berhasil mendapat satu poin kill dengan WD. Eman, keberaniannya harus diacungi jempol. Karena dia terlalu dalam untuk masuk, tapi pertukaran cukup worth it. Cuma slam dan dilakukan Aran. Berhasil menukar dengan seorang Moreno. Pavian standby on posisi kejar Purple buff. Iya. Coba untuk melakukan steal Purple. Dan di depan sana, Fear of Alpha lah yang menyelamatkan Purple dari pasukan dari tim Bigetron. Tapi sayangnya, Retribution masih ada dari Super Ken dan gagal kayaknya di sana ya. Didapetin Super Ken kebetulan, Iya. dijauhin tapi ya tetap gak bisa ternyata buat Favian untuk secure karena purple buff-nya juga. Dengan Starlium Sight sekarang diamankan Circling Eagle. Duh, damage turret terlalu sakit. Ki? Satu poin kill dalam seorang Ki. What? Tidak ada pertukaran bahkan di Aran di depan sana mencoba untuk bertahan seorang diri. Dengan ada Super Look, informasi dapatkan. Eman, tidak ada cover, tidak ada Ki. Dan Favian is coming. Menunjukkan Super Look satu pilihan utama karena daripada nggak dapat sama sekali. Mereka harus menukarnya dengan Super Look. 2-1. Ini Ki cukup berani ya. Sedikit miskalkulasi dan Iron Chiki. Iron Chiki? Really? Iron Chiki? Really? Dia berani untuk melakukan team fight di depan sana. Memang nggak ada jalan untuk pulang lagi. Tapi pertukaran ke arah Iron Chiki membuat tim Liquid ID langsung turun 300 gold dan bahkan under 1000 gold. Ya, ini pelan-pelan terkejar sih. Sebenarnya tadi ada kesempatan buat Iron Chiki bisa Ada. kabur ya. Iya, Tapi iya. dia dash balik lagi ke depan. Dia mau fight. Dan dia mau delivering damage lagi dan itu yang mungkin yang masih menjadi permasalahan untuk Liquid ID adalah overhype. Overhype dan masalah mereka masih di Eman. Eman masih menjadi masalah sih walaupun dia udah tumbang sekali. Tapi Eman sekarang beda banget gameplaynya sama tadi. Dia lebih berani, dia bahkan loncat ke arah depan loh. Yap, dari Super Ken. Kane, shutdown terjadi di tangan dari para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile dari bottom lane pertukaran dengan turret. Mau dibilang adil? Enggak. Mau dibilang nggak adil, the best thing yang bisa dilakukan Bigetron. Oke. Dan sebenarnya inner turret yang jadi target dulu ya oleh Bigetron Alpha. Tidak ada Super Ken, tidak ada power of retribution. Sehingga kali tim Liquid ID akan memanfaatkan waktu untuk secure ke arah Lordnya. Tapi ini nggak ngebuat keunggulan lagi buat tim Liquid ID karena ada sisi lain juga yang dikejar sama Bigetron Alpha. Mereka udah mulai bisa dimakan dan kalau Bigetron Alpha bawa ke late game, ini bakal bahaya buat tim Liquid ID. Mereka sengaja Arannya terus ditaruh di depan. Mereka sengaja Arannya biar menjadi target dari seorang Moreno. Seketika Morenonya hilang arah untuk yang lainnya. Seketika Morenonya nggak fokus ke arah tim fight di arah depannya. Mereka fokus ke arah Aran. Karena memang tugas dari seorang Aran. Kalau nggak tumbang, ya distraction. Tinggal pilih mana yang dia berhasil. Ya, kalau distractionnya, walaupun tumbang ya, setidaknya ada distraksi itu yang dibawakan juga. Dan ada sebuah kesempatan yang bisa dilakukan. Super Ken-nya bakal coba untuk defense Lord sendirian, harusnya di arah top lane. Inner turret di arah bawah yang akan menjadi target, tapi ini
ngelihat dari Moreno gak tenang banget ya ketempelan Hilda. Iya bener banget. Dia kerasukan Hilda. Aing Hilda. Di Aing depan sana, Hilda. Team Liquid bakal coba untuk dapetin turret di outer. Kayaknya dengan sangat mudah. Tapi memastikan 2 turret di arah mid dan juga di arah bottom lane itu menjadi mahal banget untuk mereka. Checking minion masih ada di arah top lane. Jadi kalau mereka untuk mau dapetin kondisi Kara Inner ini menjadi keputusan yang tepat. Karena Super Ken walaupun dijemput dari Guiding Wind, tapi minion masih bergerak. Clear dengan sangat cepat dilakukan tim Liquid di arah top lane. Dan manajemen lane dari tim Liquid, mereka membiarkan bottomnya tetap staking supaya Bigetron nanti akan pecah fokus ketika Lord selanjutnya. Iya karena itu kebetulan lane jauh ya. Yes. Oke, dan terlihat dari in-game equipment juga ya, Lightning Transient ternyata yang diamankan oleh Yeskiel. Clock of Destiny-nya udah selesai, karena kayaknya kita nggak ngeliat nih dari Jushin yang typical Sky Piercers ya. Lebih ke utility-nya aja dulu yang diambil, dan bakal menuju ke arah Holy Crystal nih buat dari Harit untuk Iron Shiki. Ini bahayanya Emannya bisa meledak. Iya, karena Eman lebih ke Divine Glaive duluan ya. Sebelum dari Holy Crystal-nya untuk Eman, dan belum ada Winter Crown juga nih dari kedua belah gold. Oh, surprise Ki! Dia udah Guiding Wind. Nah, bakal sekali ke 40 defense. Perlu menuju ke arah belakang. Moreno mencari seorang Yeskiel. Namun dia berada Fabian. Meninggalkan seorang Superloop sendiri. Menjadi sebuah masalah. Karena tidak ada lagi jawaban untuk pulang. Ketika Ki Guiding Wind ke arah depan, itu adalah satu langkah kematian untuk dirinya. Jadi mau gak mau Flicker dan Secret Eagle keluar. Dan untuk defensif loh. Harusnya untuk ofensif. Oke. Holy Crystal udah diamankan oleh Iron Shiki. Menabrak kembali di dalam satu buah inner turret. Dan lihat ini benar-benar Super Ken-nya juga udah ketempelan sama Jurik Hilda nih. Ya, Aing Hilda. Kali ini selalu merasuki seorang Super Ken dari awal. Dari awal. Farming yang gak tenang. Jadi bisa dibilang Nolan kali ini. Super Ken yang under tadi dari segi gold. Membuat tim Liquid owning. Dan akhirnya snowballnya gak berhenti. Sekarang jawaban mereka masih ada di Eman. Masih Eman punya chance untuk balikin keadaan dari tim Liquid. Iya, karena itemnya juga udah mulai mumpuni ya. Tadi Holy Crystal-nya kebetulan juga udah selesai. Sementara dari Lord yang bentar lagi akan muncul. Bakal jadi satu medan peperangan yang cukup besar. Tapi bicara tentang level juga, Super Ken dia punya potensi untuk steal dengan Power of Retribution-nya. Karena udah level 15 juga nih kebetulan. Ya, dan satu hal yang gue suka dari Bigetron adalah mereka punya awareness terhadap push. Itu bagus banget. Karena kemarin ketika mereka berhasil menang, itu posisi Moreno bagus banget di boost lawan. Dan sekarang tim Liquid kita lihat, mampu nggak dia nge-clear seluruh boostnya? Iya. Ini Holy Baptism udah ke-trigger loh, dan Superloop bakal tabrak kayaknya karena Lordnya bakal dieksekusi oleh tim Liquid ID. Tuker pala kah? Atau ke arah Lord kah? Tapi arah distraction sama reward manipulation. Oh! Sphere of Alpha-nya berhasil melakukan satu point steal terhadap Lord. Tapi apa sekarang tim Liquid? Dipaksa mundur. Aran kali ini menjadi distraction Superloop. Ternyata terpancing. Sudah dilakukan oleh seorang Iron Shiki. Tersandwich! 2 poin kita bakar. Menuju ke arah wipeout. Seperti bersama dengan Eman. Oh my god, Bigetron Alpha di ujung tanduk. Super Ken gak dikasih pulang. Super Ken gak dikasih pulang dan fight time-nya ini benar-benar banyak banget dilakukan oleh tim Liquid. Dan akhirnya wipeout. The real ini bencana. Dan Winter Crown dari Fabian juga menyelamatkan dirinya kali ini. One straight push dari tim Liquid ID. Moreno akan hadir, Ki akan hadir, tapi mampukah bertahan? Dan ini fokus ke arah base-nya. Liquid semakin dekat menuju M-Seri. Satu langkah lebih dekat, tapi perlu diingat, tim Liquid ID punya PR di game yang ketiga. Kita tahu bagaimana kesempatan yang memang jauh lebih dekat, tapi ini akan menjadi pembuktian apakah tim Liquid ID masih terkutuk di game ketiganya. Karena itu pun yang di state oleh coachnya Saint Lucas. Bilang mereka punya problem di game ketiga dan match point di depan mata yang harus mereka manfaatkan. Bigetron, kalau memang statement itu berlaku, ini kesempatan kalian untuk membalikkan keadaan. Ingat, satu kaki kalian sudah berada di jurang. Ini kesempatan terakhir buat kalian bisa memaksa menuju ke game yang selanjutnya agar memanjangkan napas mereka. Tapi sang kuda hitam, The Dark Horse from MPL Indonesia, satu langkah menuju pentas dunia. Betul, karena rookie-rookie yang lain udah nunggu nih di M6 dengan RRQ host yang sudah menjadi perwakilan juga. Dan apakah rookie-rookie yang terlihat dari tim Liquid ID akan menjadi jawaban untuk membawa Indonesia nantinya di panggung dunia? Karena Bigetron Alpha, satu kesempatan yang mereka miliki
Satu game lagi yang harus dimanfaatkan.